Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Semoga ini nggak hujan ya ini ya, karena belakang tadi gerimis. Aku mau bikin video itu mikir-mikir. Maklum alatnya belum anti air. Jadi ya takutnya kalau nanti sudah enak bikin video, baru setengah jalan malah kepotong hujan. Oke. Kemarin itu ada sesuatu yang viral. Ada orang menulis postingan di media sosial bahwa ketika lebaran kemarin itu dia itu untuk biaya mudik itu habis 20 juta katanya itu. Dia sebenarnya nggak nyesel, cuman mau nyeritain aja kalau habisnya itu segitu gitu loh untuk sekali mudik gitu. Dari sini itu aku bisa ambil kesimpulan, sebenarnya tujuan mudik itu apa toh? Tujuan utama mudik itu sebenarnya kan bersilaturahmi dengan keluarga yang ada di kampung gitu ya. Kalau misalnya yang masih mempunyai orang tua ya sungkeman dengan orang tua. Kan tradisi orang Indonesia kan kalau lebaran tuh saling maaf-memaafkan antar kerabat maupun antar saudara gitu loh. Nah ini ketika ada orang yang dulunya keluar dari rumah pamit merantau ke kota lain, tujuannya untuk mencari uang, tak sedikit orang itu pasti akan malu jikalau ketika pulang kok keadaannya begitu-begitu saja, ngono loh. Keadaannya itu masih sama ketika beliau itu berangkat pamit untuk merantau. Bahkan ada beberapa orang yang rela berhutang, atau mungkin sebenarnya itu budget yang dikeluarkan untuk pulang kampung itu sebenarnya cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, yang pokok-pokok aja. Tapi yo karena malu itu tadi, akhirnya dia harus diadakan. Yang tadinya nggak punya, jadi gimana caranya harus punya gitu loh, dengan cara hutang atau apa kayak, atau jual barang atau apa kayak. Beberapa temanku itu malah mau mendekati lebaran itu dipaksakan beli mobil itu loh, beli mobil ya, mobil second untuk katanya untuk pulang kampung. Nanti kalau sudah acara selesainya, acara mudiknya selesai, mobilnya bisa dijual lagi. Aku kayak gitu tuh mikir, sebenarnya buat apa sih seperti itu? Jangan nodai tradisi mudik itu, kan sebenarnya tradisi yang bagus itu, menyambung tali silaturahmi itu bagus sekali. Tapi biasanya ya itu tadi loh, harus diwarnai dengan ajang saling pamer atau ajang saling unjuk kesuksesan. Kalau misalnya orang yang sudah kerja, sebenarnya juga nggak salah, karena saya sendiri juga pribadi ketika pulang itu ya gimana caranya orang tua saya itu bangga gitu loh, membuat orang tua bangga kalau anaknya pulang itu ya ada hasil lah. Sebenarnya orang tua itu tujuan tujuan yang ke 90 sekian itu. Tujuan utamanya itu kalau misalnya anak cucunya pulang ngumpul itu aja sudah sangat senang sekali. Reunian bareng itu, reunian SMP,
ketika nanti ada acara reunian itu pasti nanti ada ajang saling pamer, saling unjuk kesuksesan. Kayak gitu kan hanya merugikan diri sendiri. Mbak, ya udah jadi diri sendiri aja. Kalau misalnya ini cuman misalnya ya, misalnya nggak punya mobil ya udah nggak usah pakai mobil, walaupun teman-teman pada pakai mobil gitu. Bagi yang wanita, kalau emang nggak punya perhiasan atau perhiasannya minim, ya udah pakai seadanya aja. Sebenarnya kalau kita misalnya jujur gitu ya dengan keadaan kita, saya memang muda, tapi saya itu baru dapat masalah atau kurang rezeki saya kurang gimana gitu. Jadi kita bicara apa adanya. Orang lain pasti akan mengerti kok. Ya kalaupun misalnya ada yang nyinyir di belakang, ya biarin aja. Toh mereka nyinyir pun nggak akan mengurangi tubuh kita toh. Mereka misalnya nyinyir, alah gini, alah gini. Apakah karena mendengar nyinyiran itu terus telinga kita jadi sobek gitu? Telinga kita jadi gempil, bahasa apa gempil? Jadi robek gitu kan? Ya enggak, telinga kita kan masih tetap utuh. Pujian ataupun hinaan orang, kata Ustadz Khalid, itu kan hanya sebatas di lisan saja, di ujung lidah saja. Jadi ya buat apa dipikirin kalau kita mendapatkan pujian, ya udah jangan terlarut pujian itu. Dalam pujian itu kalau kita dihina ya udah jangan terlalu diambil hati. Emang terkadang ngomong seperti itu terlihat mudah sekali, tapi ketika praktek itu sulit untuk jalani. Aku sendiri pun terus terang ya juga pernah punya pengalaman seperti itu dulunya ya. Ketika masih baru lulus sekolah ya sekitar 3 tahunan itu. Ada acara reunian gitu. Sebenarnya aku malu ya cerita seperti ini. Kalaupun nanti ada teman-temanku yang nonton video ini, alah bodoh amat lah aku. Keadaanku tuh dulu sangat pas-pasan, ya udahlah. Terus aku ya seperti orang pada umumnya gitu. Cari pinjaman sono sini agar terlihat, wih, ternyata dia merantau itu sukses ya, kayak gitu. Padahal aslinya ya cuman uang hasil utang. Keluarkan rokok yang paling mahal, kendaraan yang bagus pada waktu itu. Itu kan dulu, tapi sekarang bodo amat. Aku juga sebelum corona itu sempat ada acara semacam reunian mendekati Lebaran, sekalian acara buka bersama itu loh. Ya udah aku jadi diri sendiri aja. Kebetulan pada waktu itu kan aku pengangguran. Aku nganggur, nggak kerja, tapi aku tetap hadir, tak usahakan hadir, tapi dengan ya apa adanya, ya baju punyaku sendiri, kendaraan ya apa adanya, pokoknya serba apa adanya. Aku ceritakan pengalamanku, nggak ada yang tak tambah-tambahin, nggak ada yang tak tutup-tutupin juga. Tapi ternyata teman-temanku itu bukannya malah menghina aku, mereka malah respect kepadaku loh. Aneh toh. Teman-temanku tuh malah simpati kepadaku. Dan dia nggak menghina aku loh. Berarti kan dari situ bisa diambil kesimpulan, jadi diri sendiri itu enak kok, nggak ngerepotin, beneran. Sudah berapa tahun ya? Sudah 2 tahun ini kali ya aku ngadain acara-acara seperti itu ya. Ada 1-2 temen yang masih unjuk kesuksesan kayak gitu, ya udah aku ya tak iyain ya aja, ya bagus, tak dukung, alhamdulillah gitu. Tapi aku nggak begitu memperpusingkan kalau misalnya aku tampil jelek di depan mereka, mereka aja nggak hina aku kok.
Kayak gitu teman-teman. Intinya itu kalau kita misalnya jujur, orang lain bakalan bisa menerima kok. Justru kalau kita misalnya terlihat pura-pura wah, terlihat wah gitu, ternyata beberapa bulan kemudian kita ketahuan bohongnya, itu malah yang ada malah kita dihujat habis-habisan loh. Beneran itu. Ya saya berharap semoga saja untuk tradisi mudik tahun depan, ataupun acara reunian, ataupun buka bersama, ataupun apalah itu, nggak usah lah saling unjuk kesuksesan, nggak usah lah saling adu pamer apa gitu. Kalaupun ada yang rezeki yang berlebih, mending kita bantu. Kalaupun nggak ada, misalnya dalam masa kekurangan keuangan atau baru berada di titik terendah, ya udah nggak usah malu, gitu aja. Enak, insya Allah enak hidup itu. Yang penting tujuan kita itu adalah mudik, ataupun tujuan kita ngadain reunian gitu adalah tujuannya silaturahmi, tidak memutus tali persaudaraan ataupun pertemanan. Tujuannya itu. Insya Allah teman-teman nanti bisa bisa menerima. Videonya tak cukupkan sampai sekian dulu ya. Dari Gigih Punya Cerita mengucapkan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.